seorang Romo. Ya. Gimana rasanya jadi Romo di film itu? Di Romo itu suatu pengalaman yang baru buat aku sebagai aktor karena dan menurut aku juga ini suatu kesempatan yang jarang ya. Bisa memerankan Romo, nggak banyak film-film yang ada Romo. Jadi it's a blessing for me karena aku tumbuh besar juga sering melihat Romo. Mempunyai background Katolik juga. Dan itu juga menjadi fondasi buat aku. Jadi aku nggak harus mulai dari nol. Sebenarnya udah tahu lah ya. Sebenarnya udah tahu dan tapi tentu harus belajar banyak juga untuk benar-benar bisa mendalami karena Romo bukan sembarang Romo. Romo Thomas itu Romo muda yang mempunyai masa lalu yang berbeda dan mempunyai journey yang berbeda. Jadi sebuah pengalaman yang sangat seru buat aku dan memorable. Kira-kira dari karakter Romo Thomas ini sendiri apa ya yang bisa diambil gitu, nilainya gitu dari karakter ini untuk orang-orang yang menyaksikan? Kalau untuk dari karakter Romo Thomas sendiri banyak yang bisa diambil, tapi menurut aku yang paling penting adalah kadang mungkin kita tidak harus langsung give up. Jadi kadang kita perlu kesempatan kedua untuk realize, sadar siapa sih kita sebenarnya, apa sih yang kita mau dalam hidup ini. Nice. Tapi ada kesulitan nggak sih ketika, karena ini kan sesuatu yang bisa dibilang karakter yang sakral gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Ada kesulitan mungkin dalam ngafalin, ada doa-doa pasti, apa pasti. gitu? Setiap karakter pasti ada kesulitannya sendiri. Kalau untuk Romo Thomas khususnya, perilaku seorang Romo itu kan pasti berbeda ya. Apalagi Romo Thomas ini yang tadi aku udah sebut juga banyak background yang berbeda. Jadi selain itu juga dia pasti paham dengan hal-hal yang mungkin orang biasa tidak paham, seperti contohnya bahasa-bahasa Latin. Itu juga sebuah kesulitan buat aku belajar. Tapi belajar bareng-bareng Mas Lukman jadi cepet. Oh gitu. Karena sama-sama Romo ya sama-sama nanti Romo. Karakternya gitu. Dia banyak belajarin aku, gitu. ajarin aku hal-hal. Tapi kalian ada kayak Romo yang mendampingi juga gitu nggak sih? Ada. The real one gitu? Ada ya? Ada ya? Terus kalau yang praktik eksorsisme itu kalian berdua juga ikut menyaksikan? Iya, kita ikut menyaksikan, jadi kita dikasih kesempatan jadi selain workshop yang kita diberi seperti kayak kelas gitu, exorcism itu seperti apa sih, kenapa, datanya, banyak banget. Satu hari kita ditawarkan oleh Romo ini, mau nggak kalian menyaksikan langsung sebuah exorcism? Tentu kita mau dong. Mau, gue sih enggak. Tapi ya kan buat ini ya karakter development dong. Supaya lebih otentik lagi gitu. Jadi kita diberi kesempatan untuk melihat tentu dengan konsep dari pasiennya juga dan dari semua pihak yang ada di situ. Jadi kita sempat belajar supaya akurat di filmnya. Saya membedakan kalau orang tidak saling terbuka dua-duanya pasti itu akan Tuhan Mas Lukman ini sangat terbuka, sangat welcome, sangat baik, lanjut ada satu gestur yang aku notice kalau kata orang menjadi Romo ada satu tangan di depan, satu tangan di belakang sebagai bagian dari workshop atau your observation biar apa juga enggak, ya itu memang ya sebetulnya kenapa karena traumanya itu di awal film takut akan sesuatu, nggak kelihatan ada sesuatu, nggak tahu dia melakukan, tapi belakangnya suka aneh kalau dia nanti sendiri gini, dia nggak menghasilkan untuk yang lain kalau dia ini sebenarnya lagi buku yang selalu dibaca sama Romo Thomas itu apa sih? Ya Alkitab. Bukannya yang agak tipis selalu dia bawa itu? Oh itu adalah itu kalau yang selalu dia bawa itu sebenarnya buku pelajaran yang diajarin itu. Itu beneran kamu baca nggak? Bagus. Nanti kamu mau minta aja. Iya, semua masih berat kalau ada waktu masih berat. Tapi untungnya kita selalu dikasih fasilitas dan waktu yang cukup. Jadi di sini kita meringankan saat ini. Pak Jeron,
ada ini nggak sih referensi untuk karakter kamu gitu? Itu kan tadi kamu bilang ada gesture khusus, apakah ada kayak referensi melihat ini? Masih banyak referensi kalau pribadi sama Mas Man masih kan cara yang berbeda-beda. Kalau sendiri aku misalnya mereferensikan satu karakter nggak langsung kayak orang ini berbeda, tapi lebih kayak sedikit kami juga berbiasa. Kalau tadi pengalaman nonton episode secara langsung itu gimana sih Kak dampaknya, atau mungkin nanti ada ngeri atau panos setelah nontonnya? Bisa tidur nggak malam? Yang pasti ada ketakutan ya nonton secara langsung, tapi pas aku datang ke sana itu mindsetnya tuh bukan untuk kayak melihat atau apa, tapi mindsetnya itu untuk belajar apa yang dilakukan oleh Romo saat melakukan eksorsisme, dan kita ambil berdasarkan semua dengan detail supaya nanti pada saat kita syuting hasilnya juga nggak cuma sembarangan tapi benar-benar otentik. Sebetulnya ya percaya aja, maksudnya kayak setiap orang punya definisi berbeda tentang mitos, tentang bisnis. Balik lagi jawaban aku sama kayak Mas Lukman, mau itu benar mau itu enggak, aku selalu berusaha mengakhiri sesuatu itu dengan positif, dengan niat yang baik. Kalau dengan niat yang buruk ya pasti dengan niat yang bisa